Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Mastura Tarma, NIM 117209009 dari jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, saya akan mempresentasi skripsi tentang hubungan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Pikunsat Widya School Selatan Thailand. Nah, rumusan masalah 1. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di Pikunsat Widya School Selatan Thailand. 2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di Pikunsat Widya School Selatan Thailand. 3. Adakah hubungan yang positif antara motivasi belajar dan hasil belajar pada pelajaran IPA di Pikunsat Widya School Selatan Thailand. Lanjut, kerangka berpikir. Mata pelajaran IPA merupakan salah satu pembelajaran yang paling disukai oleh siswa. Selain memberikan pengetahuan alam dan hewan, siswa biasanya juga melakukan praktek-praktek pembelajaran dengan media visual. Adapun pembelajaran IPA pada siswa di Pikunsat Widya School diantaranya jenis makhluk hidup, siklus hidup hewan, dan perubahan pada zat. Nah, dalam proses belajar memberikan yang diberikan oleh guru merupakan kegiatan yang menjebatani aktivitas siswa belajar di kelas. Selain itu, motivasi belajar siswa dalam kegiatan belajar juga akan membantu meningkatkan konsentrasi terhadap sesuatu yang dipelajari. Konsentrasi merupakan salah satu unsur pokoknya yang diperlukan dapat belajar dengan baik. Selain itu, siswa akan belajar dengan efektif dan berusaha meningkatkan usahanya semaksimal mungkin apabila proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk belajar IPA, terlebih lagi jika guru dapat meningkatkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga guru akan lebih mudah motivasi siswa. Menurut Hamzah B. Uno 2010, adanya indikator motivasi siswa dalam belajar diantaranya adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan yang terakhir adanya lingkungan belajar yang kondusif. Terus hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji. Hipotesis adalah menyataan atau jawaban tentatif atas masalah, dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan menguji hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau tidak kebenaran, untuk menerima atau menolak jawaban tentatif. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penelitian merumuskan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara motivasi belajar X dengan hasil belajar siswa Y. Nah, H1,
terdapat korelasi positif yang signifikan antara motivasi belajar X dengan hasil belajar siswa Y. Kajian teori. Motivasi merupakan dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, sehingga motivasi timbul jika didorong oleh kebutuhan manusia, seperti halnya jika seseorang yang ingin dirinya kaya, maka ia akan mencari sumber-sumber kekayaan sebanyak-banyaknya. Begitu halnya dengan siswa dalam belajar, jika mereka memiliki kebutuhan yang tinggi dalam belajar, maka mereka juga akan berusaha keras untuk mencapai targetnya meskipun penuh dengan hambatan. Nah, motivasi menurut MC Donald merupakan perubahan energi yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tangkapan terhadap adanya tujuan. Maka dari pengertian tersebut, motivasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan energi dalam dirinya yang disertai dengan feeling untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lanjut, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasional menurut Frankel dan Wallen 2008 menjelaskan bahwa metode korelasional masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif, sebab menurut keduanya penelitian dengan metode korelasional adalah upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Nah, menurut Winarni menjelaskan bahwa penelitian korelasional ialah penelitian hubungan antara variabel atau beberapa variabel yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Nah, pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, ialah penelitian berbasis nilai. Berbasis nilai yang berarti hasil dari penelitian kuantitatif ini memiliki sifat yang netral dan juga objektif, disebabkan tidak dipengaruhi nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti maupun yang ditelitinya atau responden. Penelitian kuantitatif ini bisa dilaksanakan dengan cara melakukan suatu pengukuran, sehingga dalam pelaksanaan penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen penelitian dalam pengumpulan datanya. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pikunsat Witaya School, Selatan Thailand, tahun pelajaran 2010 sampai 2021. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Teknis analisis data. Ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji korelasi. Hasil dan pembahasan. Deskripsi data ini diambil dari lokasi penelitian dan mendapatkan data sejarah singkat sekolah, visi misi sekolah, jumlah siswa, daftar pengurus dan guru sekolah, daftar sarana dan prasarana, dan perangkat administrasi sekolah. Ada program pembinaan dan pengembangan peserta didik, diantaranya ada sholat duha, ada tahfidz dan tahsin Quran.
motivasi belajar X dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan angket dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa kelas tinggi Pikunsar Widya School Thailand berada pada kategori tinggi dengan klasifikasi sangat tinggi berjumlah 3 siswa dengan persentase 20% siswa yang memiliki motivasi belajar pada kategori tinggi berjumlah 35 siswa dengan persentase 50% siswa yang memiliki motivasi pada kategori cukup berjumlah 6 dengan presentasi 30%. Lanjut, hasil belajar siswa Y berdasarkan data penelitian yang didapatkan dari guru kelas terkait hasil belajar IPA siswa saat pembelajaran tatap muka dan belajar jarak jauh untuk dapat memahami hasil belajar siswa. Soal yang diberikan mencakup motivasi belajar siswa, diantaranya keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, keinginan untuk mencapai cita-cita di masa depan, penghargaan dalam belajar, kegiatan menarik dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terakhir, menutup. 1. Motivasi belajar siswa kelas tinggi berada dalam Pikunsar Widya School Thailand kategori tinggi berjumlah 3 siswa dengan persentase 20%, artinya mayoritas siswa kelas tinggi Pikunsar Widya School Thailand memiliki motivasi belajar yang tinggi. 2. Hasil belajar siswa di kelas tinggi Pikunsar Widya School sebanyak 35 siswa dengan persentase 50% dengan kategori baik. 3. Hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dengan jumlah 3 siswa di kelas tinggi Pikunsar Widya School termasuk pada kategori tinggi.